Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tools-tools pada Linux server ya, di mana 3 tools yang akan kita bahas kali ini adalah tools yang berfungsi untuk melakukan proses analisis ya, dan monitoring terhadap traffic jaringan dan data yang masuk, yang melewati atau yang keluar dari perangkat server kita ya. Sebelumnya, untuk keseluruhan tool yang akan kita bahas pada video kali ini adalah keseluruhan tool eh, dap- hanya dapat dijalankan menggunakan command line interface ya. Jadi kita akan coba masing-masing tool. Pertama-tama kita login dulu ke server kita. Setelah itu kita akan coba tool yang pertama. Tool yang pertama adalah tool iptraf ya. Jadi kita akan melakukan proses instalasi apt install iptraf. Oke, kita yes. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan atau menggunakan layanan iptraf ya. Kita tinggal mengetikkan iptraf.ng. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Ada fitur IP Traffic Monitoring, ada General Interface Statistik, ada Detail Interface Statistik, sama ada Statistical Breakdown dan LAN Station Monitoring ya. Kita mulai yang paling atas. Kita coba monitoring di semua interface ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada traffic UDP yang sedang berjalan ya di server kita. Kita akan coba untuk menggenerate ya, untuk mengakses server kita dari sisi klien. Ya, apakah trafficnya bisa jalan? Oke, kita bisa buka web browser atau kita bisa buka komen terminal kita. Selanjutnya kita coba lakukan SSH ke 10.1.1.10 atau ke server. Oke, kalau kita cek di sisi server, di sini sudah ada klien yang melakukan proses konektivitas ya. Jadi klien yang melakukan konektivitas itu adalah klien dengan IP address 10.11.50 ya. Kita bisa lihat IP address dari klien ini. Oke, IP address-nya 10.11.50. Kita juga bisa mengakses webnya. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi ketika diakses tersebut akan kelihatan portnya ya. Jadi misalnya yang pertama itu diakses oleh klien adalah port dari port SSH adalah port 22 dan port 80 ya. Dan di sini adalah jumlah paket data yang digunakan. Kita juga bisa mengakses menggunakan FTP ya. 10. Oke, kita coba login. Oke, dan di sini kita bisa lihat ada traffic untuk port atau layanan FTP. Kita coba lakukan proses download ya. Misalnya kita lakukan proses download. Oke, ada traffic ini. Kita coba save. Oke, kita bisa lihat ya, proses downloadnya itu datanya atau paketnya juga sudah jalan di sini. Karena kita download berupa data di sini. Oke, kita coba download lagi. Oke, di sini datanya otomatis jalan secara signifikan ya. Oke, selanjutnya kita coba informasi yang berikutnya ya. Oke, di sini hanya melakukan proses monitoring untuk traffic pada internet protokol ya, pada IP versi 4, IP versi 6, dan berapa traffic datanya ya. Kita bisa lihat detail interface statistik. Di sini kita bisa lihat untuk IP versi 4, IP versi 6, ada TCP, ada UDP, ada ICMP ya. Jadi sangat lengkap sekali fitur yang, jadi sangat lengkap sekali informasi yang kita bisa peroleh dari aplikasi IP traffic monitoring ini ya. Kita bisa lihat banyak informasi. Oke, kita lanjut ke aplikasi berikutnya.
Aplikasi berikutnya adalah aplikasi iftop ya. Iftop. Oke, karena belum terinstall, jadi kita akan coba instalasi apt install iftop. Oke, do you want to continue? Yes. Oke, proses instalasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa ketikkan man iftop. Oke, nah iftop ini merupakan fitur yang dapat digunakan untuk menampilkan penggunaan bandwidth pada sebuah interface di dalam sebuah host ya. Kita coba jalankan iftop spasi min i spasi ens. Kita coba cek interface ya. Iftop minus i spasi ens33. Oke, di sini trafficnya belum ada traffic apapun. Oke, hanya ada traffic dari 10.1120. Kita coba lakukan aktivitas download ya. Oke. Oke, ini sudah ada traffic dari IP 10.1.1.50 dan besaran traffic data yang digunakan itu masih di bawah 12,5 kilobyte ya. Oke, kita coba melakukan proses remote juga. Kita coba install Lynx untuk web browser. Get 10. Kita coba Lynx. Oke. Oke, proses downloadnya sementara berjalan. Di sini kita bisa lihat ya, ada traffic dari IP 10.11.20, proses download. Oke. Oke, itu aplikasi yang kedua ya, aplikasi untuk melakukan monitoring jaringan. Selanjutnya kita akan coba gunakan aplikasi nload ya. Jadi untuk penginstalannya sebagai berikut, apt install spasi nload. Oke, proses instalasinya sudah berhasil. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Oke, di sini ketika kita ketikkan nload yang dimonitoring atau yang di tracking itu adalah interface ns33 dan interface loopback kita ya. Kita coba lakukan proses download ya. Oke. Oke, di sini traffic datanya dan nantinya kita bisa ketika traffic datanya berjalan kita bisa lihat generate grafik-grafik yang ditampilkan ya. Oke. Oke, kita coba install layanan aplikasi FileZilla ya. apt install FileZilla. Yes. Oke, kita coba masukkan. Oke, sudah connect di repository. Kita akan coba melakukan proses upload paket-paket aplikasi ini ya. Oke. Oke. Kita coba buat file zip-nya. Oke, kita copy lagi sehingga filenya menjadi cukup besar untuk kita upload. Oke, setelah FileZilla dibuat, kita akan coba connect. Oke, sudah connect. Kita coba remote 10 tkj.
Oke, sudah connect. Selanjutnya kita bisa cek di home ya. Di home ada unduhan. Oke. Kita coba langsung drag and drop saja. Oke, kita bisa lihat traffic datanya sudah berjalan di sini. Jadi paket yang kelihatan adalah paket incoming yang memasuki router ya. Oke, paketnya sedang diupload. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Rata-rata data yang ditransfer adalah data berukuran 22 atau 21 megabits ya. Oke, kita coba upload lagi, namun tidak keseluruhan. Oke. Oke, trafficnya semua berkas berhasil di-upload. Oke, kita coba upload file sistem kita ya. Kita coba upload. Misalnya direktori etc. Oke. Ini kita bisa lihat besaran trafficnya dan proses uploadnya sudah selesai. Kita coba upload lebih banyak. Oke, di sini kita bisa lihat trafficnya berjalan ya. Ada traffic incoming, paket yang masuk ke router, dan paket yang keluar ya dari router. Oke, saya rasa cukup ya untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.